juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir Tuhan di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami, siap untuk menjamah setiap kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah setiap kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus, lebih dari segalanya. Kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami perlu gembala kami yang agung. Kami perlu Bapa kami yang sungguh sangat baik. Kami perlu sahabat kami yang sejati, Yesus Kristus namanya. Kalau hari ini kami ada, semuanya berkat kasih karunia dan anugerah-Mu ya Tuhan. Mari yang setuju dengan saya boleh beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Lebih baik lagi katakan haleluya. Haleluya. Apapun boleh terjadi di depan kami Tuhan, asalkan Tuhan beserta dengan kami, maka kami percaya setiap langkah kaki kami Engkau yang menuntunnya, dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan, sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kuatkan setiap kami yang sudah mulai lemah ya Tuhan. Lutut kami yang sudah mulai goyah, Tuhan kuatkan kembali. Kami yang sedang bersusah hati, Tuhan yang hiburkan. Sebab Allah Roh Kudus Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang berkekurangan, Tuhan Engkau adalah Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami menurut satu standar, yaitu standar kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kami mau deklarasikan, kami tidak akan takut ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Tuhan beserta kita. Kami tidak bimbang ya Tuhan. Ku tidak bimbang,
akan menolong kami ya Tuhan. Katakan kepada dia, kau batu karang kami. Engkau memegang tangan kami ya Yesus. Engkau batu karang kami yang teguh. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan Yesus. Engkau pegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Dengan tangan
mau bangkit dan menjadi pemenang. Apapun masalah kami keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Allah kita sambil katakan amin. Boleh kasih tos minimal 5 orang, katakan kita lebih daripada pemenang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah kita. Haleluya. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita senantiasa. Amin. Mari bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Ayo jemaat Tuhan katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati yuk. Bersama-sama katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Yang sudah merasakannya katakan haleluya. Kita mau tetap percaya apapun situasi yang kita alami. Amin. Tuhan beserta dengan kita dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Apapun boleh terjadi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Roh Allah yang hidup, mari penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami jemaat Tuhan katakan, Roh-Mu mengalir dalam kami. Jiwa kami tenang ya Bapa. Di dalam naungan-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, kami buka hati kami Tuhan, sama setiap kami ya Bapa. Di altar-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu bersama-sama katakan, buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari saya ajak kita menyembah masing-masing di pagi hari ini. Haleluya. Hallelujah.
berbicara kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengubah hidup kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengundang saya ke tempat ini. Dan tentunya yang kedua, Bapak Gembala Saudara, Bapak Pendeta Hari juga memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Pak. Nah Saudara, setiap kali kita datang beribadah, dan di sini ada temanya Good News Revival. Saudara percayakan hal ini enggak? Jangan ini cuma dijadikan slogan. Tapi sungguh-sungguh setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan, saudara mendapatkan good news. Kenapa? Good news itu akan merubah hidup kita. Membawa suatu kebangunan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah merasakan revival dalam ibadah kita, saudara ada tanda tanya. Oke? Dan saya percaya ini tempat yang baru yang diberikan Tuhan ini nyaman dibanding yang sebelumnya ya. Saudara percaya nggak? Saudara sepakat sama gembala saudara ini nanti tempat lebih gede lagi. Nggak usah pikirin, Tuhan yang sediain. Yang penting sebagai jemaat bersatu, lakukan bagian saudara. Amin. Nah tadi WL Beatrix ini bilang Tuhan menara dan tempat perlindungan kita. Ya, tadi kita nyanyi nih terakhir. Saya mau tanya sama saudara, apa yang menjadi tempat perlindungan saudara hari-hari ini? Tuhan tanya nih pagi hari ini, apa yang menjadi tempat perlindunganmu hari-hari ini? Di tengah keadaan-keadaan yang tidak pasti, di tengah situasi ekonomi, ya kita masih mending lah di Indonesia, karena banyak gereja Tuhan berdoa. Tapi pertanyaan ini saudara harus bisa menjawabnya sebagai orang percaya. Di mana tempat yang paling aman? You know? Di dalam Yesus. Nah, saudara, kalau berbicara tempat perlindungan itu adalah suatu tempat di mana saudara bisa bersembunyi atau ngumpet pada saat ada masalah datang, pada saat ada goncangan datang. Supaya apa? Tujuannya supaya kita terluput. Tujuannya supaya kita aman. Amin. Nah kita lihat dasarnya firmannya di dalam Mazmur 46. Ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, ayat selanjutnya, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara lihat, hari-hari ini Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada kita. Kalau kita nggak mau pegang, nggak mau aplikasikan, nggak mau ngalamin, saudara nggak bisa bangkit, nggak bisa jadi pemenang. Saudara akan jadi pecundang terus. Nah kata-kata sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ini dalam bahasa Inggrisnya saya perhatikan lebih enak. Dia selalu siap untuk menolong setiap saat dan well proven, sangat terbukti. Nah saudara sudah ngalamin belum dalam hidup saudara? Berapa lama saudara kenal Tuhan? Berapa lama saudara beribadah di gereja? Kekristenan bukan agama, kekristenan pengalaman dengan Tuhan. Saudara ngalami hari lepas hari. Tapi sejauh ini kita COVID udah lewat ya. Tuhan pelihara juga sampai hari ini. Amin. Ya semua itu karena anugerah dan karena kita percaya ada tempat perlindungan yang sempurna di dalam Dia. Bahkan sekalipun jika gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, tapi banyak orang Kristen gini. Baru dengar mau gempa bumi di kota mana gitu, berapa skala Richter, kita udah ketakutan. Ya dah? Baru lempengan goyang nih,
Bayangin kalau gunung tuh goyang di dalam, kita seperti apa ini goncangannya? Jakarta Utara, Jakarta Pusat, semua kena. Jadi apa yang dikatakan oleh pemazmur ini sangat luar biasa. Tuhan menjadi tempat perlindungannya, dia nggak takut. Ini dia saudara dan saya, jadikan dia tempat perlindungan kita. Sementara kita berjalan ini, singa berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. 24 jam dia mau jatuhkan orang percaya. Dia mau jatuhkan gereja. Dia mau jatuhkan saudara, rumah tangga saudara biar hancur. Kita mesti ada tempat perlindungan. Oke? Coba jujur buat kita sekarang. Apakah masih ada ketakutan dalam hidup saudara? Maksud saya ketakutan yang benar-benar saudara selalu khawatir, saudara takut. Kalau itu ada, berarti saudara belum menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara. Sebab kalau kita sudah komit dan percaya kepada setiap firman ini, harusnya firman itu yang kita dengar akan menimbulkan iman. Dan iman itu akan menguatkan saudara, membuat saudara menjadi bisa bertahan dalam segala keadaan. Oke? Nah, banyak orang stres segala macam hari-hari ini ekonomi. Saudara, ayo, Tuhan sudah mau kita bangkit jadi pemenang. Sudah waktunya gereja Tuhan berdiri, saudara, sebagai kota, menyinari terang. Saudara memberikan dampak di lingkungan ini. Waktu saudara lakukan itu, gereja ini pagi penuh. Nanti kedua, ketiga, buka keempat, kelima. Amin. Saudara harus percaya ada penuaian besar-besaran terjadi. Nah, tapi orang banyak gini hari-hari ini, bahkan orang Kristen punya tempat perlindungan yang salah. Salah. Kalau di sini saya tanya saudara, iya, karena saudara lagi beribadah. Tuhan tadi kan nyanyi malahan. Ya, Tuhan menara dan tempat perlindungan. Tapi di luar sana orang Kristen banyak kasih jawaban yang macam-macam. Dia mengandalkan hartanya, itu sebagai tempat perlindungannya. Ada nggak begitu? Banyak. Dia andalkan itu, jaminan hidup dia. Seperti tertulis dalam Amsal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi, menurut anggapannya dia pikir nggak ada yang bisa mengganggu dia. Ada temboknya, ada uang, saya bisa lakukan segala sesuatu. Siapa bilang? Kita sudah tahu itu ya. Nah, ada yang bilang juga koneksi, jabatan, kepandaian dan sebagainya. Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab yang katakan, tempat perlindungan kita yang sempurna ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kasih dampak beberapa hal. Kalau saudara salah memilih perlindungan yang salah, nomor satu, yang pasti saudara akan mempunyai sebuah jarak dengan Tuhan. Dosa atau kesalahan itu yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Betul nggak? Jadi gini, kalau saudara saya baca dulu di dalam Keluaran 20 ayat 3. Firman-Nya begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ini manusia selalu kalau ada masalah, entah sudah terbiasa, tradisi, dan sebagainya, kita cari orang. Contoh ya, kalau anaknya sakit, kemana saudara cari pertolongan dulu? Dokter. Saya dari kecil anak saya udah ke dokter nih. Manjur. Saudara nggak pernah berdoa dulu? Betul nggak? Padahal Tuhan ajarin ada sesuatu yang lebih baik. Bukan nggak boleh, saya nggak bilang nggak boleh ke dokter. Tapi saudara datang dulu kepada Tuhan. Tuhan, anak saya sakit. Kita doa dulu dong, kita punya kuasa. Kenapa kita nggak terapin? Gratis. Tapi kita mau bayar. Kita mau cari manusia dulu. Lari ke orang lain dulu. Kepada sesuatu dulu.
yang saudara cari? Berarti kita punya Allah lain jadi tempat perlindungan kita, bukan Tuhan Yesus. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan, karena Tuhan gak mau ada yang lain. Dia Allah yang pencemburu. Amin. Nah, saya kasih contoh gini, kalau saya dengan istri saya punya hubungan, secara fisik dekat, tetapi secara emosi jauh. Lalu saya datang, ada wanita lain, saya deket-deketan. Masalah nggak itu? Membuat jarak hubungan saya dengan istri saya nanti. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika saudara nggak lari kepada Tuhan, saudara lari kepada yang lain, pasti itu akan ada jarak yang membuat saudara pada akhirnya nanti disebut itu adalah sebuah perzinahan rohani. Karena saudara mempunyai ilah atau Allah lain, berhala dalam hidup saudara. Hati-hati, Tuhan ingatkan. Yuk, kalau saudara sudah memutuskan, saya mau ikut Yesus, saya mau percaya sepenuhnya. Saya ngalamin, saya ambil keputusan, apapun saya gak mau mundur Tuhan. Mau ada tantangan, mau ada apa, udah hidup saya milik Tuhan. Dia tempat perlindungan saya. Dan Tuhan jaga saya sampai hari ini. Saudara tahu, usaha saya di tahun 2021 ya, COVID ya. Bulan Maret gereja tutup semua kan ya, tanggal 15 saya ingat tuh. Malah 2020. Maret 2020 tanggal 15. Sejak akhir Februari, usaha kami pengiriman tenaga kerja di stop sama pemerintah. Biasanya kita dapat penghasilan, sama sekali nggak ada. Saudara, istri saya agak stres. Biasa pegang uang, jadi nggak pegang uang. Apalagi hari itu, saya baru menikahkan anak saya di bulan Februari. Lalu kami berenam nih, pergi ke Jepang. Cash saya habis. Tapi saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Makanya kalau ikut Tuhan itu enak. Kalau saudara mau ngalamin, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dia belum bangkitin, sekarang baru mau mulai lagi. Tapi dia bisa pakai orang lain untuk memberkati saya. Dia pakai anak saya. Saudara tahu anak saya itu punya proyek. Dari kena COVID itu Maret itu, mungkin Juni dia mulai itu. Sampai hari ini, saya nggak sombongin, tapi ini supaya saudara tahu kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, anak keturunanmu tidak akan meminta-minta, bahkan dia akan menjadi berkat buat kita. Semua jadi dia yang supply. Mau pergi-pergi sekarang, ya saya tinggal angkat badan aja, ikut aja. Saya nggak perlu punya uang. Istri saya bilang, aduh nih perusahaan mesti hidup lagi. Nggak tentu, kalau Tuhan mau itu tutup, itu punya Tuhan, urusan Tuhan. Dia bisa kasih cara lain, kita jangan batasin, amin. Dah, saya nggak kepanjangan, tapi intinya, kalau saudara mengandalkan Tuhan, jadikan dia tempat perlindunganmu dalam segala kondisi, situasi, apapun seberat semacam apapun juga, pasti ada jalan keluar. Pasti saudara akan ditolong, oke? Saudara harus cari penolongnya. Yang kedua, kalau saudara salah dalam mencari perlindungan, saudara akan kecewa. Saya pernah dikecewakan karena saya berharap kepada adik saya. Saat-saat susah, kepada papa saya bahkan. Mau orang tua, mau saudara, belum tentu bisa nolong saudara terus-terusan. Ketika saudara ngandalin dia, orang itu, saudara ngandalin gembala kek, saudara bisa kecewa. Ada yang pernah kecewa? Jujur. Oh ada. Pasti ada. Betul. Jadi pertanyaannya yang kedua, saudara mau datang kepada siapa sekarang? Firman Tuhan ini datang kepada saudara. Saudara harus cek and dicek. Kalau saudara masih ngandalin, berharap mertua untuk bisa memulihkan hubungan saudara dengan suami saudara, nggak bisa. Jadi saudara ngadunya ke mertua, tuh anakmu, terus orang tuanya dicekokin mertuanya, supaya merubah anaknya, nggak bisa. Saudara harus datang secara pribadi kepada Tuhan.
Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, oleh kekuatan, kalau bahasa Inggrisnya itu tentaranya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Contohnya siapa? Daud bisa bunuh Saul. Saul punya banyak tentara, Daud sendirian bisa bunuh kalau dia mau, betul nggak? Jadi tidak bergantung kepada kekuatanmu, nggak bisa. Ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya kuda, ini kan dianggap power, kekuasaan. Tapi tetap tidak bisa memberikan saudara kemenangan atau keluputan. Nggak bisa. Apa artinya? Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini, gak ada yang bisa diharapkan. Ingat ini, saudara mengharapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini sedang digoncang semuanya. Keuangan saudara, saudara handalkan, kepandaian saudara, segala sesuatunya, saudara akan digoncang. Makanya Tuhan bilang, harapanmu letakkan kepada Yesus, batu karang yang teguh. Dia perlindungan kita yang sempurna. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup saudara dan saya. Kita bisa ada hari ini semua itu anugerah. Saudara bisa berjemaat di sini, maksudnya datang ibadah, nggak semua orang lihat. Ada orang masih terkungkung, maunya online terus. Beda, pengurapannya beda. Saudara datang ibadah, jangan nonton dari online kalau sudah ada onsite. Kecuali saudara lagi sakit. Di sini saudara berinteraksi, saudara dikuatkan, memuji menyembah Tuhan, saudara nyanyi bener-bener aja, saudara udah dapat kekuatan. Karena itu firman kan. Apalagi saudara dengar firman, dibangkitkan roh saudara. Oke, yang ketiga, kalau saudara salah memilih, akan ada datang kematian. Contohnya 2 Tarik 16 ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Sakit nih dia parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan siapa? Tabib-tabib. Bahasa Inggrisnya, dia mengandalkan kepada physician, kepada dokter, kepada tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Saudara, Asa mati bukan karena ketemu tabib-tabib itu, bukan. Dia nggak salah sih saudara datang, tadi kan saya bilang, saudara datang ke dokter boleh, tapi setelah saudara datang kepada Tuhan. Tapi Asa ini nggak cari Tuhan. Emang dokter pasti jamin bisa sembuhkan? Final decision, mau orang kanker stadium 5, yang nentuin siapa? Dokter medis oke. Ini saya punya pengerja pendoa 10 tahun leukemia. Dia dari CK5 waktu itu dia berobat selalu tinggal di Green Pramuka City departemen. Akhirnya suka ngikut doa. Sampai Tuhan terus. Itu penyakitnya udah lama. Tapi kita tetap doain, dia tetap ibadah di sana. Tapi ada Tuhan jamah, sembuh. Padahal udah dibilang, kemonya luar biasa. Bolak-balik. Saudara tergantung kepada siapa saudara percaya, saudara andalkan. Oke. Nah, ini 4 hal yang saudara mesti ketahui dan sadari selalu. Berjalan sama Tuhan itu bukan saudara dengar firman Tuhan minggu, habis itu lupa. Tapi saudara renungkan, saudara cerna. Ini jadi panduan. Yosua 1 ayat 8. Kamu harus perkatakan, jangan jauh dari mulut. Renungkan itu siang dan malam, perkatakan. Supaya apa? Kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Dengan demikian perjalananmu akan dibuat menjadi berhasil, beruntung, gampang loh. Tapi kita orang Kristen, orang percaya susah. Mau cari berkat, nyarinya susah-susah, gampang kok. Gampang benar. Oke. Sebaliknya sekarang kalau saudara sungguh-sungguh mencari perlindungan tempat yang benar, maka tadi Mazmur 46 ayat 2 bilang, dan kekuatan. Yang pertama, kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan
kekuatan. Di tempat lain tidak ada kekuatan. Semuanya bisa bergoncang. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara mendapatkan kekuatan untuk mengatasi apapun juga yang terjadi dalam hidupmu. Yang setuju bilang amin. Orang tempat perlindungannya, orang kadang-kadang itu lucu. Lagi punya masalah, dia cari hiburan, sport, cari kelepasan di tempat-tempat lain gitu. Yang cuma semu. Sebentar saudara pulang, dulu malah papa saya kalau punya masalah, dia lari ke puncak, ke villa. Tapi masalahnya nggak pernah selesai. Pulang begitu lagi, puyeng lagi. Nggak pernah beres. Karena cuman pelarian. Nah, saudara lari ke hal-hal ini ketika saudara nggak sadar saudara lagi stres. Lihat aja tuh banyak orang kalau lagi punya masalah, dia lari ke minuman. Laki-laki gitu kan? Kalau punya masalah dengan istrinya, dia minum, dia ngerokok, katanya bisa melepaskan kesulitannya dan sebagainya. Bahkan bilang bisa dapat pewahyuan. Wih. Bahkan di toilet ngerokok bisa dapat pewahyuan. Wih, hebat. Pernah dengar nggak gitu? Saya coba-coba dulu waktu saya ngerokok. Biasa aja di toilet, malah bau terlalu kecil soalnya. Jadi saudara perlu datang kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini. Di depan ini, hari-hari ini kita nggak tahu. Tapi Alkitab dengan pasti bilang hari-hari yang jahat. Kita perlu selalu ada kekuatan dalam hidup kita. Amin. Saudara, ada pasti di antara saudara, apalagi biasanya ini ibu-ibu, kalau punya masalah itu dipikirin terus. Sampai mau tidur nggak bisa dilepasin. Betul nggak ibu-ibu? Biasanya begitu. Selalu dipikir, dibawa sampai ke alam bawah sadar. Kenapa nggak mau serahkan kepada Tuhan? Firman-Nya kan udah banyak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan sebagainya. Yang kedua, kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan pertolongan di dalam masa kesesakan saudara. Dan tadi saya katakan itu ayatnya di Mazmur 46-nya ayat kedua. Dia selalu ada, bukan kadang-kadang. Selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Kenapa ada? Dia di dalam saudara. Coba saya mau tanya, siapa yang percaya Tuhan ada di dalam kita? Iya dong. Nah, setiap manusia punya jantung, punya hati. Saudara jalan kemana aja sekarang, ini ngikut kita kan? Enggak ketinggalan dong. Yesus ada di dalam saudara dan saya. Dia siap sedia 24 hours. Masalahnya saudara mau panggil dia apa enggak? Apa saudara diemin dia tertidur di buritan, di kapal? Banyak orang Kristen gitu, izin, ada percaya Yesus, percaya, tapi dibiarin tidur. Saudara nggak pernah pakai otoritas, saudara dikasih kuasa nggak pernah dipakai, nggak pernah bertumbuh. Akhirnya jadi maaf, ngemis-ngemis, minta melulu, karena saudara nggak ngerti firman. Saudara kalau naik level, kalau saudara bangkit jadi pemenang, saudara ngalamin revival. Firman itu ada dalam hidup saudara. Firman itu akan keluar terus. Saudara akan perkatakan firman, menciptakan, tidak ada jadi ada. Ya, ini sesuatu yang Tuhan udah kasih. Gampang, nggak jauh. Di mulut saudara, di hati saudara. Tinggal keluarin, kita nggak mau. Saudara lihat Tuhan, Matius 17 ayat 24 ya. Pemungut pajak bait Allah bilang sama Petrus gini, apa gurumu nggak bayar pajak? Ini sama seperti kantor pajak bilang, bulan 3 nih, waktunya beresin pajak-pajak kamu. Petrus datang kepada Tuhan, dia cari pertolongan gimana? Yesus bilang, pergi sana mancing. Ada instruksi, ada tuntunan, ada pertolongan buat Petrus. Dia mancing, dia dapat. Jadi saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, percayalah, pasti ada pertolongan. Tapi orang percaya sekarang kena masalah, mana Tuhan? Nggak pernah saya ngalamin. Ya saudara harus koreksi, kenapa saudara nggak ngalamin? Karena saudara nggak hidup di dalam firman Tuhan. Ya
Ada orang berdoa terus, Pak saya udah berdoa terus. Ya kalau doanya salah, hatimu salah, emang dijawab. Kalau saudara masih punya kepahitan, mau nungging-nungging, maaf, menara doa 24 jam, langit sebagai tembaga. Doamu tidak akan dijawab. Amin. Jadi datang kepada Dia. Yang ketiga, kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Saya nggak mau tuh, kalau saya udah ngerti, pertama dari saya bertobat, saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan ubahkan itu dalam hidup saya, itu anugerah. Dan saya mau bagiin. Saya nggak mau pikir panjang, mau ada masalah apa, mau ada apa, saya nggak mau takut. Udah pokoknya ini Tuhan saya. You mau jadiin saya apapun, saya ikut aja. Saya mau ngalamin besar, masalah boleh datang. Saya nggak akan mundur 1 detik juga. 1 inch juga saya nggak mau mundur. Jadi saya udah ambil ketetapan. Sekali saya ikut Yesus, saya udah ngalamin dari hidup saya yang lama, yang sia-sia. Sekarang saya ikut Tuhan, bahkan dipercayakan untuk melayani. Ya udah, saya nggak mau pusing. Ibu-ibu kan gitu, kalau pergi kadang-kadang, ini mumpung istri saya nggak ada di sini. Dulu, udah jalan baru 5 menit. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Ya nggak tahu saya. Ntar kok kebakaran gimana? Ya udah itu rumah Tuhan, saya bilang. Udah, percaya. Kamu yang penting udah mati belum? Kayaknya sih udah. Maksud saya gini, jangan terlalu khawatir karena iblis akan taruh itu terus dalam hidup saudara. Itu ranjau-ranjau dikasih hari-hari ini supaya iman saudara nggak bertumbuh. Ketika saudara ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terus dan sebagainya, iman saudara nggak bisa bertumbuh. Saudara dihadang untuk tidak bisa mengalami firman merubah hidup saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Masalahnya saudara punya kasih Tuhan enggak? Kalau kita punya kasih Tuhan, kita enggak akan ketakutan. Bahkan Tuhan kasih dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayo, nih firman Tuhan pegang dong. Yang suka khawatir, suka gelisah, suka gentar. Damai sejahtera Allah itu peace of mind and heart. Tuhan berikan di hatimu, di pikiranmu. Orang dunia gak bisa dapatkan ini. Tapi saudara bisa mendapatkan ini di tengah-tengah keadaan yang kalut. Kita bisa tenang. Pernah gak saudara lihat orang yang punya masalah berat, tapi saudara lihat sikapnya santai aja. Yang keluar dari mulutnya, waduh masalahku besar, begini. Enggak. Dia nyorotin terus kepada dirinya. Enggak. Kalau saudara punya damai sejahtera, punya di pikiran, di hati, saudara akan ngomong, Tuhan, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Dia pasti sanggup dan bisa untuk menyelesaikan masalahku. Nah, jadi makanya sementara orang hidup dalam ketakutan, saudara akan menjadi terang ketika saudara di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara melakukan hal yang berbeda. Itu saudara akan memenangkan jiwa-jiwa. Karena mereka lihat heran. Ada sesuatu yang heran. Nanti kalau mereka tanya, saudara tinggal ngomong, karena ada Yesus di dalamku. Bilang sama sebelahnya, ada Yesus di dalamku. Jadi kalau hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara nggak punya masalah yang belum bisa dipecahkan. Saudara stres. Saudara sepertinya rasanya buntu, bahkan saudara ngalamin hal-hal yang menyakitkan. Mari datang kepada Tuhan. Dia tempat perlindunganmu yang benar. Jangan sampai saudara salah. Firman Tuhan udah ingetin kepada saudara pada pagi hari ini. Dia kekuatan saudara. Dia tempat perlindungan saudara. Dia penolong saudara.
Dalam segala sesuatu kita harus pada akhirnya memutuskan. Cuman memutuskan aja buat saudara. Saya mau percaya apa enggak. Saya jalanin ini sekarang, rohani saya nih, iman saya kepada Tuhan Yesus yang akan membawa saya nanti berjumpa dengan Dia satu saat ketika kita dipanggil. Apakah benar saya bisa andalkan Dia? Saya bisa meletakkan iman saya kepada Dia, bahwa Dia bisa tolong saya. Ini penting. Kalau saudara selama ini terus masih, saudara belum bertumbuh, maka nanti di ibadah kedua saya akan sampaikan bagaimana membangun sebuah kehidupan yang kokoh hari-hari ini. Jangan sampai saudara lari ke tempat yang salah. Ya, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Nah, kalau saudara udah percaya, Dia mengendalikan segala sesuatu, matanya menjelajah, melihat setiap kita, tahu setiap kebutuhanmu. Kenapa kita takut? Dia udah selesaikan di atas kayu salib. Dia aja berani kasih anaknya yang paling satu-satunya, semata wayang. Berarti yang paling mahal. Apalagi Dia sudah menciptakan saudara dan saya. Yuk, musik, siap. Saudara percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Kita angkat pujian ini. Aku percaya. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup membawa seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. aku percaya Tuhanku ajar memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Semua katakan dengan iman, keluar dari dalam rohmu. Percaya Dia Tuhan yang ajaib. Oh yes Lord. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, memberkati. Musik aja, musik. Nah saudara, mungkin ada satu dua orang ibu, saudara lagi dalam sebuah tekanan, saudara ngadepin masalah. Kalau saudara ada di sini, orang bisa berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara jangan malu, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Angkat tangannya saudara. Dia namarata kabarata. Mari lepas roh. Oh rekata kabasere bete kiana marala batakas. Ina marahaba ya tahara batakase kiana mayarala. Kuara takara basantara rabarata tarara rabarara. Ramaya namaya rara ramaya so.
tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka mengalami hal-hal di luar batas kemampuan mereka, hari ini Tuhan lawat mereka. Mereka sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Lawat mereka Tuhan, ubahkan mereka. Bawa Tuhan mereka untuk mengalami setiap janji-janji-Mu. Kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mau mereka naik level, masuk dalam sebuah dimensi yang baru. Terobosan-terobosan terjadi, perkenanan Tuhan terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Gembala di tempat ini, hari bersama dengan Ibu, anak-anak-Mu Tuhan. Pakai mereka terus lebih dahsyat lagi. Percayakan yang lebih besar lagi Tuhan. Akan dibuka ibadah kedua, ketiga, keempat, kelima di tempat ini. Jiwa-jiwa datang berbondong-bondong di era Pentakosta yang ketiga ini. Oh, terima kasih. Memberkati kesehatan mereka, keuangan mereka, kebutuhan untuk gereja ini. Semua Tuhan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati. Kita semua dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama penggembalaan di tempat ini, pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Subroto. Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga, beserta pelayanan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mohon perhatiannya sepekan kegiatan gereja ini. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh beribadah bersama kami di minggu depan 2 kali ibadah di jam 8 atau jam 10. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di ruangan balai warga. Mari ajak anak, cucu, keponakan kita semua ataupun tetangga untuk boleh sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ibadah youth juga diadakan setiap minggu di jam 12:30 di tempat ini. Mari boleh infokan informasi ini kepada tetangga, teman, keponakan untuk boleh bersama-sama kami di sini di ibadah youth setiap hari Minggu. Ibadah UMAS minggu ini diliburkan karena hari raya public holiday, hari raya libur nasional. Jadi ibadah UMAS nanti kita ketemu lagi di minggu depan berikutnya. Doa pagi juga selalu kami adakan di tempat ini setiap hari Sabtu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama di sini, boleh ada di doa pagi setiap jam 6 di tempat ini. Ibadah kul atau Community of Love setiap hari Kamis jam 7 di tempat ini. Mari kami mengundang jemaat untuk boleh kita sama-sama ada di tempat ini di setiap hari Kamis di jam 7. Kita sama-sama menguatkan melalui sharing, melalui kesaksian-kesaksian yang membuat kita semakin unity, semakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Dan nanti setelah ibadah, bagi jemaat yang rindu untuk memberkati gereja ini, silakan boleh memasukkannya di kantong persembahan pada saat meninggalkan ruangan ibadah, ataupun melakukan transfer melalui rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kegiatan gereja ini sepekan ke depan. Mari saya undang dengan hormat, jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa syafaat. Yere ya sikiri yere ya sikiri Syere ya sikiri yere engkau ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk Tuhan urapan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk karya Tuhan, untuk karunia-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau bersama kami pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Tuhan apa yang kami doakan, apa yang kami pergumulkan, apa yang kami minta, kami percaya kami sudah menerimanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan boleh Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui anak-Mu Bapak Bambang Subroto Tuhan, bahwa Tuhan adalah salah satu-satunya yang kami andalkan,
melakukan kepada yang lain. Saat kami mengandalkan Tuhan, segala kecemasan, khawatir, semuanya takut hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang ada adalah penggenapan janji-janji Tuhan akan setiap kami, bahwa Tuhan akan membawa kami melalui setiap proses kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kami dikuatkan dan kami akan bangkit menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi melalui setiap firman yang menguatkan kami, melalui Roh Kudus Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Bambang Subroto yang telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau memberkatinya Bapak, kesehatannya, keluarganya ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan di tempat penggembalaan di Green Pramuka Square Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan, untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Bambang Subroto beserta keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pakai lebih dahsyat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau bersama kami pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan worship leader dan imam musik Tuhan, Kak Beatrice beserta Kak John, bahkan singer Tuhan yang boleh Tuhan membawa kami Tuhan menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu terjadi atas hidup kami Tuhan, bahwa kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Kak Beatrice beserta Kak John, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, kekuatan yang dari Tuhan selalu tambah-tambahkan setiap hari. Tuhan pakai lebih dahsyat di dalam pelayanan, bahkan keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan singer kami semua pengerja-Mu Tuhan di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami kuat, kami teguh Tuhan untuk melakukan panggilannya. Kami unity Tuhan menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ya sikiri ya sikiri ya sikiri ya urapan yang baru, pewahyuan yang baru selalu Tuhan tambah-tambahkan atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kesehatan yang sempurna Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bersuka cita dengan Ibu Gembala Tuhan yang semakin sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Raja segala Raja Tuhan. Bahkan Tuhan apa yang Tuhan mau kami lakukan, Tuhan sampaikan melalui Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan kami meresponinya Tuhan, sehingga gereja ini benar-benar menggenapi misi-Mu Tuhan. Good news dan revival di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa berita menjadi berkat bagi tempat tinggal ini di sini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap jiwa-jiwa di Gading Nias Tuhan, bahkan dari tempat yang lain datang Tuhan, karena melihat Tuhan Yesus ada di tempat ini. Ada berita baik di tempat ini, ada pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau memberkati Tuhan ketiga anak Bapak Gembala kami Tuhan, dari Ibu Gembala Jessica, Kevin dan Valerie. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau memberkati, melindungi mereka Bapak. Kami menyerahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami beserta keluarga besar, usaha, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan yang ajaib Bapak. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Ya raya sikiri ya sikiri kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Bapak Pembina Rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Toto Raharjo beserta keluarga besar. Mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pewahyuan yang baru selalu Tuhan tambah-tambahkan Tuhan, untuk membawa gereja-Mu GBI Gatot Subroto Tuhan menjadi Tuhan Yesus Raja segala Raja, membawa kegerakan revival Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan bukan hanya di bangsa Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Engkau juga memberkati Tuhan Wakil Gembala, Gembala Rayon Aba, Gembala Cabang Khusus, bahkan Gembala Ranting Cabang, sampai kepada Gembala Kul, seluruh pengerja dan jemaat di GBI Gatot Subroto, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati Bapak Gembala Rayon 1D Pak Kiki beserta Ibu Mervin, seluruh Tuhan keluarga besarnya,
bahkan gembala ranting cabang, Aba. Engkau yang tolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang mengurapi setiap mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kepada Gembala Kul, sampai kepada semua jemaat di GBI Rayan 1D, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Raja segala raja yang bertata atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami. Ada Tuhan yang dahsyat di bangsa kami. Ada Tuhan yang memiliki kuasa pemulihan atas bangsa kami. Di dalam setiap proses di bangsa kami, Tuhan berdaulat untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang dari timur yang memberkati bangsa-bangsa. Ada gereja Tuhan yang unity. Ya raya sikiria ada kedamaian, ada damai sejahtera. Setiap Tuhan keputusan kebijakan yang diambil semuanya bersumber dari Tuhan. Karena Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, wibawa ilahi yang dari Tuhan turun atas setiap mereka yang Tuhan memimpin bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebijakan bahkan resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus dihapuskan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa, bangsa ini boleh melewati setiap proses yang ada di bangsa ini bersama Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Bahkan persiapan pemilu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan segala roh-roh anarkis, roh pemberontakan, roh yang mengganggu kesatuan di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan telah menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang toleran dan nasional di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Raja segala raja yang melawat bangsa kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Aba, terima kasih. Kau Raja Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Bahkan pagi hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan secara online Tuhan, kami telah menerima jawaban setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang kami kasihi, apapun keadaan mereka ya Aba, apapun keadaan mereka, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan-terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat yang terbaik di bulan Maret, berkat jasmani rohani direbut, kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Penggenapannya sempurna karena Tuhan yang memegang kami, karena kami mengandalkan Tuhan Yesus. Anak, cucu, menantu, orang tua kami semua, keluarga besar, orang-orang yang kami kasihi aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Kau ajaib, Engkau mulia. Kami mengucap syukur. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat-Mu. Kami arahkan mata, hati, dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera,
berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, yang akan menjaga engkau, memberkati engkau setiap langkahmu, dan Tuhan akan memberkati ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.